Virus corona mengancam perekonomian Indonesia. Corona Pemerintah pun benar-benar menyiapkan membuat insentif ekonomi untuk Indonesia di mengamankan ujung bahaya. Gelombang Sektor PHK mulai bisnis, terjadi. COVID-19 Sejumlah pekerja yang turut terkena mengoyak pemutusan angka hubungan pengangguran kerja dan Dampak ekonomi yang paling terasa adalah sektor pariwisata. Sejak virus corona merebak, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan, terutama mancanegara, yang datang ke Indonesia turun 30%. Sebelum corona, industri pariwisata ibarat mati suri. Pemerintah Indonesia sudah mulai mewacanakan pembukaan kembali sejumlah tempat pariwisata. Dijanjikan pembukaan kembali tempat pariwisata ini akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Siapkah Indonesia? Apakah Anda ingin berpergian dengan aman saat masa new normal? Jangan khawatir. Oleh karena itu, kami memiliki sebuah solusi berupa Travel Safe. Dengan visi kami menjadi aplikasi protokol kesehatan yang menciptakan kesejahteraan dengan memperkuat sektor pariwisata Indonesia di tahun 2023. Untuk mewujudkan visi Travel Safe, kami memiliki beberapa misi berupa yang pertama, menjaga kesehatan masyarakat dari paparan virus COVID-19, dan yang kedua, memaksimalkan potensi bisnis di sektor pariwisata, dan yang terakhir, memberikan edukasi mengenai bahayanya COVID. Travel Safe memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan pada sistem yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT. Berikut ini merupakan hasil analisa pada kategori strength. Penerapan sistem protokol kesehatan secara real-time berbasis aplikasi online yang berorientasi pada kesehatan masyarakat secara gratis, sehingga dapat memberikan keamanan terhadap COVID-19. Sedangkan pada weakness, meskipun Travel Safe sudah mengurangi potensi penyebaran COVID-19 dengan sistem trackingnya, namun masih ada potensi penyebaran COVID-19 pada masyarakat yang masih acuh. Selain itu, tidak semua masyarakat selalu terhubung dengan internet, sehingga tidak bisa selalu menggunakan Travel Safe. Pada bagian opportunities, tidak ada kompetitor di Indonesia, dan pada bagian threat, belum adanya regulasi mengenai standar operasional untuk sektor pariwisata dari pemerintah itu. Berikut ini merupakan rencana operasional yang akan ditunjukkan dengan menggunakan data flow diagram yang bisa menggambarkan alur dari data atau informasi dari Travel Safe. Pada bagian DFD konteks level 0, terdapat beberapa pihak yang terlibat, di antaranya yang pertama adalah pemerintah yang memberikan update terregulasi peraturan pemerintah. Yang kedua adalah pihak pariwisata yang memberikan ketersediaan kuota pengunjung dan update QR. Yang ketiga, pengguna aplikasi di mana dia akan dapat mengetahui ketersediaan pengunjung di suatu tempat dan harus melakukan scan QR ketika masuk dan keluar tempat pariwisata. Dan yang keempat adalah pihak rumah sakit di mana dia akan memberikan data orang positif COVID-19 sehingga dapat dilakukannya tracking. Berikut ini merupakan penjabaran dari proses Travel Safe yang akan dijelaskan dengan DFD level 1. Pengguna melakukan login pada halaman awal dengan memasukkan username dan password. Jika belum memiliki akun, pengguna harus membuat akun melalui email. Setelah melakukan login, pengguna dapat memilih tempat yang ingin dituju. Jika ketersediaan tiket kosong, maka pengguna dapat memilih lokasi lain yang memiliki ketersediaan tiket. Ketika memasuki gerbang tempat wisata, pengguna harus melakukan scan QR Code untuk mengupdate jumlah kunjungan secara real-time.
pengunjung dapat menikmati tempat wisata dengan aman dan nyaman. Jika pengguna berada di luar tempat wisata lebih dari 1 jam, maka sistem akan mengupdate secara otomatis dan mengeluarkan data kunjungan pengguna. Ketika keluar dari tempat wisata, pengguna harus melakukan scan QR Code kembali untuk update data kunjungan. Selanjutnya, strategi branding dari Travel Safe. Sebelum menentukan strategi branding, kami melakukan analisa STP untuk menentukan target pasar. Segmentasi dari Travel Safe adalah masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Sedangkan untuk target pengguna kami yaitu masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat pariwisata. Kami membandingkan Travel Safe dengan aplikasi serupa. Dan kami memiliki fitur keunggulan dalam beberapa hal yaitu update data real time dengan GPS dan QR Code, data tracking orang yang terindikasi COVID-19, dan memberikan informasi umum COVID-19. Selain itu, kami juga melakukan analisa forecast. Pada bagian produk, kami menyediakan data availabilitas data pengunjung tempat pariwisata. Pada bagian price, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis pada Play Store dan App Store. Pada bagian place, Travel Safe bekerjasama dengan pihak pariwisata di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, promosi dilakukan melalui media sosial, media massa, dan bekerja sama dengan pihak pariwisata untuk mendukung gerakan physical distancing di era new normal. Untuk lebih menjelaskan strategi branding Travel Safe, kami menggunakan framework Customer Touchpoint Mechanism. Untuk aspek awareness dalam mengenalkan Travel Safe, kami membuat tagline dan memasang iklan pada media sosial. Untuk aspek consideration masyarakat dalam menggunakan Travel Safe, kami menyediakan fitur rating dan review aplikasi, serta kami juga menggunakan brand ambassador. Untuk aspek purchase, untuk meningkatkan jumlah pengunjung aplikasi, Travel Safe menyediakan call center. Untuk aspek retention dalam mempertahankan loyalitas pengguna, Travel Safe memberikan penyuluhan kepada komunitas masyarakat dan menyediakan menu FAQ. Dan untuk aspek advocacy dalam mendukung gerakan new normal, Travel Safe membuat postingan mengenai physical distancing dan new normal. Berikut ini merupakan rencana keuangan dari Travel Safe. Dana pemasukan dari Travel Safe berasal dari donasi investor, CSR perusahaan, dan pemerintah. Karena pada awalnya Travel Safe berbasis non-profit. Namun, dalam 3 tahun berikutnya, Travel Safe menjadi aplikasi berorientasi profit dan investasi awal akan dikembalikan secepatnya. Berikut ini merupakan total rancangan pengeluaran Travel Safe, yaitu sebesar Rp153.560.000. Selanjutnya merupakan keberlanjutan inovasi dari Travel Safe pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, Travel Safe bermitra dengan 75% tempat pariwisata nasional dan digunakan pada restoran, pasar, dan tempat ibadah. Pada tahun 2022, Travel Safe bermitra dengan 100% tempat pariwisata nasional serta membuka jasa penjualan tiket wisata online. Pada tahun 2023, Travel Safe melakukan pengembangan sistem bisnis yang berorientasi profit serta melakukan pengembangan range Travel Safe menjadi internasional. Dengan adanya Travel Safe, diharapkan dapat membuka sektor pariwisata di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di sektor pariwisata dan UMKM sekitar. More safety, more efficient, more impactful.